Hmm. 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 Majal itu bisa maknanya itu majal di sini maknanya apa? Daerah cakupan itu majal. Nah, nah, hmm. Nah, gharib itu yang keterasingan. Nah, kita bantu jelaskan beberapa gambarannya gitu. Nah, ini maksudnya wamin tilkas suwar. Beberapa gambarannya. An yakula sahabi, sahabat itu mengatakan, nah, berkata musannif di sini, alladzi lam yu'raf bi akhli anil ahlil kitabi qaulan la majalla lil ijtihadi fihi, yaitu tidak diketahui bahwa hal itu diambil dari ahli kitab. Nah, ini bentuknya, gambarannya. Sahabat mengatakan tidak diketahui bahwa hal itu diambil dari ahli kitab. Nah, ahli kitab. Terus suatu perkataan qaulan, suatu perkataan, la majalah, yang bukan, suatu perkataan yang bukan menjadi objek ijtihad, menjadi objek ijtihad, sesuatu yang menjadi objek ijtihad. Terus wala lahu ta'alluqun bi bayani al-lughatin, tidak berkaitan dengan penjelasan bahasa. Wala lahu ta'alluqun bi bayani lughatin, berkaitan dengan penjelasan bahasa. Taib au syarhin gharibin, atau penjelasan mengenai keterasingannya, mengenai keterasingannya. Nah, taib contohnya, ya, contohnya ini, contohnya, nah, ya, madiyah kabadil khalqi au ikhbari anil umuril atiyah kamalahimi wal fitani wa ahwali yaumil qiyamati. Ya, ini apa, kan kita ini masih, ya, membahas tentang penjelasan mengenai cabang-cabang yang berkaitan dengan marfu' hukman. Nah, kemarin kan dijelaskan, ya, terdapat gambaran mengenai hadis mauquf, baik pada lafaz maupun bentuknya kemarin, ya, kita terjemahkan. Akan tetapi para pengkaji hadis, ya, kita ulang dulu, melihat bahwa hakikatnya hal itu merupakan hadis marfu'. Oleh karenanya para ulama menyebutkannya dengan marfu' hukman. Ya, secara hukum itu dia marfu', disandarkan kepada Nabi. Maksudnya apa? Secara lafaz memang mauquf, lafaznya itu mauquf, tapi secara hukum dia marfu'. Nah, gitu. Nah, beberapa gambaran ini gambarannya, beberapa gambarannya. Nah, tadi sahabat itu mengatakan tidak diketahui bahwa hal itu
diambil dari ahli kitab. Ya, suatu perkataan yang bukan menjadi objek ijtihad. Ya, tidak berkaitan dengan penjelasan bahasa atau penjelasan mengenai keterasingannya. Ya. Terus bawakan contoh di sini. Ya, contohnya disebutkan di sini keterangan al-ikhbar anil umuril madiyah, keterangan dari berbagai ya umur perkara yang telah lalu, seperti awal mula penciptaan. Udah lewat ini, seperti awal mula penciptaan. Nah, udah ya kabadai al-khalq. Nah, taib selanjutnya keterangan atau khobar atau berita anil umuril atiyah, dari berbagai perkara yang akan datang. Keterangan dari berbagai perkara yang akan datang. Apa contohnya? Contohnya mimpi, alahib, fitnah, bahwa liyaumil qiyamah, keadaan pada hari kiamat. Nah, ini salah satu contoh poin yang pertama. Baca lagi. Nah, disebutkan di sini yang ketiga ini ya, contoh ya boleh kita jelaskan sebelumnya, yaitu keterangan tentang pahala atau balasan tertentu maksus yang diperoleh. Ya, keterangan tentang pahala atau balasan tertentu yang diperoleh karena mengerjakan suatu perbuatan, atau balasan tertentu yang diperoleh karena mengerjakan suatu perbuatan. Seperti, nah ini kakoli, seperti ucapan man fa'ala, barang siapa yang mengerjakan kada, pekerjaan begitu. Ya, barang siapa yang mengerjakan pekerjaan yang begitu, maka ajaru kada. Iya. Ya, maka akan memperoleh ganjaran begini. Kalau melakukan itu, ganjarannya begini. Nah ini dia. Nah, ini contoh gambaran yang pertama. Apa gambaran pertama tadi? Sahabat itu mengatakan tidak diketahui bahwa itu diambil dari ahli kitab. Tentang kabadil khalqi kamalahi fitnah dan seterusnya tadi, ini diambil dari ahli kitab. Ya, dan ini sudah perkataan juga ini bukan menjadi objek ijtihad, tak ada ijtihad di dalamnya. Nah, gitu. Tidak berkaitan dengan apa? Penjelasan bahasa, tidak. Atau penjelasan mengenai apa? Keterasingannya, asingnya hal tersebut. Nah, itu. Ini contoh-contohnya ada 3 khobar tentang perkara lalu, perkara yang akan datang, dan keterangan-keterangan atau berita-berita barang siapa yang melakukan ini dapat ini, dapat itu. Nah, gitu. Ini yang gambaran yang pertama. Cabangnya ada 3. Nah, gambaran selanjutnya baca.
Kusuf. Hmm. Nah, dua ini. Baik. Baca lagi. Jim. Baik. Nah. Yarawna. Nah, baca lagi. Wahid wa itsna. Sallallahu alaihi wasallam. Sabbahna. Nah, baik. Ya, 2 sama 3 ya, wajib. Yang kedua ini adalah baknya an yafalu sahabi bima la majal lil ijtihad fi. Itu sahabat mengerjakan sesuatu perbuatan yang bukan menjadi objek ijtihad. Ini sahabat mengerjakan suatu perbuatan yang bukan menjadi objek ijtihad. Seperti ini salatnya Ali radhiyallahu anhu, beliau melakukan salat kusuf, gerhana. Ya, nah seperti salatnya Ali radhiyallahu anhu, salat kusuf, gerhana matahari. Nah, toib matahari. Ya, toib kan. Fi kulli rakaah, dan setiap rakaatnya terdiri dari 2 kali ruku'. Setiap rakaatnya terdiri dari 2 kali ruku'. 2 kali ruku'. Nah, ini dia. Taib. Dari sahabat memberitakan, yukhbiru sahabi, sahabat memberitakan, annahum kanu yaqulun, bahwa mereka itu telah mengucapkan, au yaf'alun, atau mengerjakan sesuatu, kada, atau la yarawna basan bikadza, atau melihat sesuatu perbuatan dan membiarkannya. Suatu perbuatan dan membiarkannya. Itu perbuatan
membiarkannya. Nah, tadi satu, fa in adafahu ila zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sahih annahu marfu' ka qaulihi Jabir. Nah, maksud ini menarik. Jika disandarkan kepada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadisnya marfu'. Apabila disandarkan kepada masa Nabi, waktu Nabi, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadisnya marfu'. Nah, sebagaimana perkataannya Jabir ini, kunna, kami melakukan na'zilu azal ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis, itu hadisnya marfu'. Kenapa? Karena disandarkan kepada masa Nabi. Apa mana menunjuk masa? Ahdir Rasul. Ya, ahdi ar-Rasul. Nah, ya, kami melakukan azal pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apa sih azal itu? Bisa azal itu apa? Maknanya nanti ya ini nanti dijelaskan di bulan yang berikutnya ya. Jangan dijelaskan di bulan Ramadan. Nah, tayyib. Dua. Nah, sahih. Titik. Dua. Wa illam yudifhu ila zamanihi fahuwa mauqufun inda jumhur. Masya Allah, bagus ini. Jika tidak disandarkan pada masa Nabi nih, menurut jumhur ulama, hadis ini mauquf. Ini menarik nih. Ada ya, jika tidak disandarkan pada masa Nabi, zamannya Nabi, menurut jumhur ulama ini hadis mauquf. Ya, ulama. Nah, ini mauquf. Nah, ini dia. Nah, ini soalnya sahabat itu memberitakan. Jadi kalau ada sahabat memberitakan sesuatu, mengucapkan sesuatu, mengerjakan sesuatu, melihat sesuatu, melihat suatu perbuatan maksudnya, terus membiarkan perbuatan tersebut dilihat, kalau disandarkan ini kepada Nabi maka dia marfu' hadisnya. Kalau tidak disandarkan kepada Nabi maka menurut jumhur ulama hadisnya mauquf. Nah, mana contohnya ini? Kunna idza su'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Seperti perkataannya Jabir, kami jika kami naik kami bertakbir, dan jika kami turun kami bertasbih. Kami bertasbih. Nah, ini dia. Ini hadisnya mauquf, tidak marfu'. Nah, ini dia. Ini kan hadis ada di Sahih Bukhari, ini Kitabul Jihad. Hadis ke 2993. Ayo. Iya. Ya, dicek sebenarnya. Dicek dulu ya. Kalau berada di buku hadis yang memang ma'ruf kesahihannya ini Imam Bukhari, bisa dipastikan ini hadisnya sahih. Nah, baik, ini dia.
Contohnya di sini kami naik, jika kami naik kami bertakbir, dan jika kami turun kami bertasbih. Baik. Baca lagi dal, ha, sama waw. Nah, baca semua tiga-tiga. Hmm. 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 Nah. 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 Hmm. Nah, wala. Hmm. Nah, baik. Nah, nanti kita baca yang itu. Nah, ini menarik lagi. Kita baca. Dal au yakul sahabat itu mengatakan, umirna bikada, kami diperintahkan begini, begini, au nuhina an kada, au nuhaina an kada. Ya, kami dilarang untuk begini, begini. Au min sunnati kada, atau bagian dari sunnah adalah begini dan begini. Contoh mislu qauli ba'di sahabat. Contoh adalah perkataan sebagian sahabat. Umirna Bilalun an yashfa'al adana wa yutiral iqamata. Bilal itu diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganzilkan qomat. Nah, ya, Bilal itu diperintahkan untuk menggenapkan adzan, yashfa'al adana wa yutiral iqamah, dan mengganjilkan iqamat. Nah, nah, iya, karena adzan kan apa?
2 kali tuh apa asyhadu allanya, asyhadu anna 2 kali, asyhadu anna Muhammad Rasulullah sekali, gaji semua tuh kalau iqamah. Hayal shalah, bukan hayal shalah lagi, sekali dong hayal shalah, hayal falah. Kalau adzan 2 kali semua. Nah, ganjil semua. Tuh. Ada lagi perkataannya Ummu Atiyah. Nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Nah, kami ya telah dilarang untuk mengikuti jenazah dan kami tidak boleh apa nih? Ya'zum alaina ini menyumpah-nyumpah. Ya. Yu'zam menyumpah-nyumpah. Apa menyumpah-nyumpah? Ini ya, menyumpah-nyumpah. Apa nih semacam ini? Jadi azama azum ini apa? Memecahkan, menentukan, memutuskan, benar merencana. Kayak menyesal-nyesal gitu ya. Ini. Itu dia. Nah, baik. Baik, kaqaulihi Abi Kilabah an Anas. Lagi nih perkataan lagi yang lain. Seperti ucapannya Abu Kilabah dari Anas, "Mina sunnati idza tazawwajal bikra ala thayyibi aqama indaha sab'an." Bagian dari sunnah itu sebutkan di sini, bagian dari sunnah jika mengawini seorang gadis terhadap janda, maka ia mesti tinggal bersama gadis itu selama 6 hari. Nah, dia mesti tinggal bersama gadis itu selama 6 hari. Ini hadisnya. Taib, selanjutnya nabikr. Iya, ala thayyibi aqama andah sab'an. 7 hari. Nah, 7 hari. Nah, ya sab'an 7 hari. Nah, bukan 6 hari. Salah. Iya. Ya Allah alam untuk masalah itu. Iya, nah ini hadisnya mauquf semua nih. Mauquf. Ini salah satu gambaran bentuk mauquf. Nah, dengan rinci-rincian tadi, kalau dia disandarkan kepada masa Nabi dia marfu, kalau dia tidak disandarkan kepada Nabi di mengenai waktu dia mauquf dan seterusnya. Nah, selanjutnya au yaqulur rawi atau rawi ini mengatakan fil hadis, dalam hadis, inda dzikri sahabi ba'da hadhil kalimatil arba' wahya. Itu rawi itu mengatakan dalam hadisnya, ya, tatkala menyebut sahabat 4 kata berikut. Satu apa? Yarfa'u, yanmihi, an yabalugu bihi au riwayatan. Nah, yanmihi yabalughu bihi.
yabalughuhu bihi au riwayatan. Nah, riwayatan. Nah, seperti hadisnya A'raj. Hadisnya A'raj an Abi Hurairah riwayatan dari Abi seperti hadisnya A'raj dari Abu Hurairah, satu riwayatan tuqatiluna qauman sigaral a'yun, kami kalian akan memerangi suatu kaum yang perawakannya itu kardil a'yun. Yang kardil nah itu kan sudah saya sigarul a'yun. Nah, baik. Ini salah satu ya. Wallahu a'lam. Ini lihat dulu apa maksudnya perawakan kerdil ini, badannya kah, matanya kah, rambutnya kah, macam-macam. Nah, ini perlu dilihat dulu. Ini hadis di Bukhari kitab ujian, nanti bisa baca syarah. Utsaimin punya syarah paling lama lah, sebelum itu lagi Utsaimin Fathul Bari ya. Jadi baca-baca banyak sekali mensyarah. Baca di sana apa maksudnya hadis ini. Mudah-mudahan kita nih bisa membaca buku itu nanti. Tebal sekali. Kan bisa nemuin. Nah, dibaca syarah. Nah, di sini ada juga di pondok ini, masya Allah ya, berapa jilid ini? Lebih dari 10 jilid. Dari pondok. Ada di pondok Fathul Bari yang ini. Fathul Bari. Nah, baik. Selanjutnya mau mensyarah Sahih Al-Bukhari. Ya, mensyarah Sahih Sahih Al-Bukhari. Baik. Ini 6. Baik. Wow. Au yufassir as-sahabi tafsiran lahu ta'alluqun bisababi nuzuli ayah. Yaitu ini terakhir gambarannya sahabat menafsirkan sesuatu yang berhubungan dengan turunnya ayat. Sahabat menafsirkan sesuatu yang berhubungan dengan turunnya ayat. Turunnya ayat, nuzul Quran. Nuzul ayat. Banyak sekali nih kita mustalahat tentang Quran ini. Ada usul tafsir, banyak ya. Banyak sekali ilmu-ilmu nih belum kita baca. Nah, sahabat menafsirkan sesuatu yang berhubungan dengan turunnya ayat sebagaimana perkataannya Jabir. Kana til yahuda takul. Kana til yahudu takul. Orang-orang Yahudi dulu berkata, man ata imra'atahu min duburiha fi kubuliha ja'al waladu ahwal. Orang-orang ini kita baca nih. Orang-orang Yahudi itu berkata, ini agak nih, barang siapa yang mendatangi wanita, maaf, di bagian belakangnya, ya paham insyaallah belakang ini supaya ndak taib maka anak yang akan lahir nanti
bermata juling. Itu ahwal. Nah, ya, juling ya. Iya, itu orang-orang Yahudi itu berkata begitu. Nah, maka perkataannya Jabir ini mauquf. Nah, matanya juling itu ahwal. Taib. Nah, toyib. Nah, jadi perkataan ini nih lagi menafsiri apa ayat tentang ini nih. Makanya ayatnya. Nah nih, min duburi ya Jabir. Nah, fa'anzala. Nah nih, fa'anzala Allahu Ta'ala. Nih ya, kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan ayatnya. Ini lagi mentafsir ini ayat. Ya, maka di kata sebelumnya apa? Sahabat menafsirkan sesuatu yang berhubungan, ada hubungannya dengan turunnya ayat. Kemudian turunlah ayat, ada hubungannya dengan turunnya ayat. Nah, ayatnya ini ma'ruf, nisa'ukum harthul lakum. Ya, maaf, artinya itu apa? Istri-istrimu itu adalah ladang bagimu. Nah, ini ma'ruf ya. Nah, ini ada di riwayat Muslim, Kitabun Nikah, hadis ke 117. Ini bisa dilihat nanti ya di pondok kita juga, di sini ada syarahnya juga. Ya. Nah, kita cari mungkin yang tipis-tipis kalau bicara itu. Nah, nanti kita bahas setelah ini. Nah, selain ya. Ya, kalau kayak gini nih harus dipercepat pembahasannya. Anak yang baca biar tipis-tipis ya mungkin nih. Ini ada nih. Nah, nanti kita cari nanti yang tipis-tipis. Nah, itu yang kita ingin cari ini, yang kayak gitu. Oh iya, nanti kita cari nanti. Nah, kita bahas nanti setelah nah, ini dia. Nah, ketujuh disebutkan di sini oleh penulis sini. Nah, baca lagi. Nah, apa terjemahannya? Apakah hadis mauquf diperlukan atau apakah diperlukan hadis mauquf? Nah, nah,
Hmm. Nah, nah, jadi apakah hadis marfu'h diperlukan atau apakah diperlukan hadis mauquf? Nah, hadis mauquf itu kama arafta, sebagaimana kamu telah mengetahuinya, qad yakunun sahihan aw hasanan, kadang sahih kadang hasan, aw dhaifan, kadang juga dhaif. Lakin hatta law thabatat sihhatuhu fahal yajibul amalu bihi. Akan tetapi atau namun demikian, ya, seandainya atau walaupun kesohihannya sudah bisa dipastikan, ya, fal yajibu ala amalu bihi, apakah wajib beramal dengannya? Apakah wajib beramal dengannya? Nih dia. Ya, wal jawabu an dzalika anna al asla fil mauqufi adamu wujubil amali bihi. Ya, jawabannya adalah bahwa pada dasarnya hadis mauquf itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Pada dasarnya hadis mauquf tidak bisa dijadikan hujjah. Ini dia. Nasa fil mauquf adamu wujubil amalu bi li'annahu aqwalun wa af'alun li sahabatin. Sebab hadis mauquf itu adalah perkataan dan perbuatannya sahabat. Lakinnaha in thabatat fa innaha tuqawwi ba'dal ahadits dhaifah. Akan tetapi jika bisa dipastikan, maka hadis-hadisnya ini memperkuat sebagian hadis-hadis dhaif. Jadi sebagian hadis itu diperkuat oleh hadis yang mauquf. Nah, memperkuat sebagian hadis-hadis dhaif. Hadis-hadis dhaif. Nah, Taib. Selanjutnya disebutkan oleh musannif di sini. Nah, kama marra fil mursal, sebagaimana dibahas pada bagian hadis mursal. Nah, bagian hadis mursal. Taib. Mursal. Terus selanjutnya, li'anna hala sahabati kana huwal amalu bi sunnati. Nah, ini masyaallah. Karena yang dilakukan sahabat adalah perbuatan sunnah. Karena ya, yang dilakukan sahabat itu adalah perbuatan sunnah. Wa hadza idza lam yakun la hukmul marfu'. Ya, ini kalau tidak termasuk hukum hadis yang marfu'. Ini kalau tidak termasuk hukum hadis marfu'. Amma idza kana alladhi lahul hukmul marfu'i fahuwa hujjatun yajibu amalu bihi kal marfu'. Namun jika termasuk hukum hadis marfu', ya, hadisnya itu bisa dijadikan sebagai hujjah dan wajib beramal dengannya,
sebagaimana hadis marfu'. Ya. Nah, tuh. Baik. Hadis marfu'. Nah, ini ya maktu. Nah, kita ambil anak aja baca yang waktu ini ya. Nah, biar di pertama selanjutnya al-mabahasus tsani. Kita baca, anak baca aja ini. Nah, maktu'. Nah, pelan maktu'. Nah, udah hampir selesai ya. Hampir udah masuk ke. Nah, baik. Al-maqtu' ta'rifuhu lughatan ismu maf'ulin min qata'a dit wasala. Nah, maqtu' secara bahasa itu dia ini isim maf'ul. Dari kata apa? Qata'a. Nah, qata'a ini lawan dari apa? Wasala. Putus. Kalau wasala nyambung. Bahkan ada nyanyi sekarang ini, masya Allah ya. Semua dibuat nyanyi, putus nyambung gitu. Putus nyambung. Itu siapa juga punya lagu itu. Putus nyambung. Memang luar biasa di zaman sekarang. Nah, istilahan, secara istilah huwa ma udifa ila tabi'i aw min dunahu min qaulin aw fi'lin. Nah, secara istilah itu apa? Sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in. Yang disandarkan kepada tabi'in itu maktu'. Ataupun selain dari mereka. Ini au min dunahu, selain dari mereka maksudnya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Baik, perkataan maupun perbuatan. Nah, baik, selanjutnya disebutkan oleh musannif di sini adalah syarhut ta'rifi, penjelasannya. Ayu huwa ma nusiba au usnida ila tabi'i, yaitu sesuatu yang dinisbahkan atau disandarkan. Ya, ini artinya yaitu sesuatu dinisbahkan atau disandarkan kepada tabi'in atau tabi'it tabi'in. Ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in, pengikut tabi'in. Kalau tabi' at-tabi'in. Faman dunahu, ya faman dunahu. Nah, iya. Jadi itulah pada maktu'. Tidak ditabiin doang. Tapi setelah tabiin ada tabi'ut tabi'in dan selain dari duanya itu. Nah, selain dari keduanya itu. Nah, ini disebutkan oleh penulis di sini. Nah, katanya lagi wal maqtu' min qaulin aw fi'lin, ya udah tadi. Wal maqtu'u ghairul munqati'. Ya, hadis maqtu' itu berbeda dengan hadis munqati'.
walaupun ya punya dasar kata kotoa semua. Nah gini, kata penulis di sini berbeda dia. Goir li'annal maktu'a min sifatil matni. Katanya di sini adalah hadis maktu' itu pada sifat matannya. Thayyib, wal munqati' min sifatil isnad. Kalau munqati itu pada sanadnya, pada sifat sanadnya. Kalau maktu' pada matannya. Ya. Nah, maktu itu pada sifat matanya. Kalau yang munqati itu pada sanadnya, maka kalau munqati itu terjadi pada sanad, kalau maktu' pada matan. Ya, ini maksudnya. Sebagaimana kita udah lewat hadis munqati' terputus sanadnya. Nah, ini Masya Allah beliau kasih pembedaan. Nah, annal haditsal maqtu'a min kalamit tabi'i faman dunahu. Nah, jadi hadis maqtu' merupakan ucapan tabi'in atau selainnya, itu hadis maqtu'. Ini Amerika lagi menjelaskan ini, maka disebut syarhut ta'rif, yang merupakan ucapan tabi'in atau yang selainnya. Wa qad yakunu sanadu muttasilan ila dzalika tabi'i. Nah, baik. Yang sanadnya itu bersambung kepada tabi'in. Nah, itulah hadis. Sanadnya bersambung kepada tabi'in. Masya Allah, nih bagus sekali yang beliau bawa di sini. Nah, ini. Nah, lanjut. Ala hini annal munqati'a yani anna isnad dzalikal hadithi ghairu muttasilin wala ta'alluqa lahu bil matni. Masyaallah, nih lu kasih perbedaan, walaupun ini penting nih, kedengarannya kotoa semua asal kata. Munqati'un kan isim fa'il dari in kotoa. Kalau maktu isim maf'ul, tapi jadian kok kata punya asal kata semua itu. Satu mempunyai satu asal kata kopa. Kata penulis di sini berbeda dengan qat'i. Alahina annal munqati' berbeda dengan munqati', hadis munqati'. Nah, hadis munqati' itu yaitu apa? Anna isnad dzalikal hadis, yaitu sanad hadisnya itu ghairu muttasilin, tidak bersambung. Nah, kalau maktu' bersambung kemana? Ke tabi'in. Ya. Baik. Ini kata penulis, wala ta'alluqa lahu bil matni, dan dia tidak ada hubungannya dengan matan. Terus berhubungan dengan apa dia? Kembali ke atas, berhubungan dengan sanad. Nah, berhubungan dengan sanad. Nah, dia tidak ada hubungan dengan, bukan mantan ini, tidak ada nunnya, matan. Kalau mantan wes angel itu. Nah, ini dia. Baik. Nah, ini dia. Amthila, ada contohnya nih, bagus sekali. Kita taisir ini, beliau kasih penjelasan contohnya yang penting-penting dibahas. Nah, contohnya di sini, misalul maqtu'il qawliyyi,
Qaulul Hasanil Basri fi salati khalfal mubtadi'i salli wa alaihi bid'atuhu. Ini rawahul Bukhari kalau tidak salah. Ini bawah saya baru Bukhari dalam Kitabul Adzan bab imamah. Nah, ini contohnya tuh kita baca. Contoh yang maktu tapi maktunya dalam perkataan. Nah, karena kan tadi seperti apa? Maktu itu perkataan dan perbuatan. Kalau yang perkataan contohnya perkataan Hasan al-Basri. Hasan al-Basri apakah dia sahabat? Apakah dia nabi? Tidak dua-duanya. Dia apa? Tabi'in. Nah, ya ini tabi'in. Dia tabi'in. Nah, mengenai apa nih fi shalah khalfa mubtadi'i, ya mengenai salat di belakang pembuat bid'ah. Katanya sholli pakai fil aman, ya salat saja kamu. Wa alaihi bid'atuhu, meskipun dia ini pembuat bid'ah. Nah, ini yang hadis maktu' dari min qaulin. Nah, ini harus dicek nih ya tentang sholat di belakang orang yang senang nyembah kubur. Nah, kita baca dulu fatwanya baru kita bahas. Ini masalah pelik seperti ini dibaca dulu, telah dulu. Nah, ya mungkin kalau secara umum ya, kalau kita sekarang kan fatwa secara umum gitu ya, kalau fatwa secara umum boleh seperti itu. Kalau udah menunjuk person-person ini tidak boleh. Kalau untuk fatwa secara umum itu boleh. Cuma dari sekarang ini kita nih ngambil langsung tunjuk orang si A, si B, si C, keluarga ini nunjuk orang. Nah, ini yang repot. Kalau fatwanya umum ya umum, jangan dibawa langsung ke khusus. Wes repot itu. Jadi karena tuh fatwa orang itu ke dia itu kita tunjuk itu, ini kurang tepat ya, nanti buat gaduh di masyarakat ya. Ini dia ini yang boleh. Nah, di sini misal maqtu'il fi'li. Nah, ini contoh hadis yang maktu tapi yang fi'li, pada perbuatan. Qala Ibrahim bin Muhammad bin Muntashir. Perkataan Ibrahim bin Muhammad bin Muntashir. Kana perbuatan kan fi'li. Ini katanya bahwa masruk ini nama orang ya, bukan yang dicuri, ini nama orang. Nah, ada di buku apa tuh anak baca kemarin, masruk ini orang tabi'in semua, ini orang belajar dengan sahabat. Masruk ini bukan orang yang dicuri, bukan nama orang. Bahwa masruk itu yurhi as-sitra, mengulurkan tabir bainahu wa baina ahli, antara dia dengan keluarganya. Jadi ada penghalang lah, tabir. Wa yuqbalu an salatihi, ya, wa yukhallihim wa dunyahum. Masyaallah, antara dia keluar. Iya. Wa yuqbalu ala salati, maksudnya apa? Menjadikannya kiblat salat. Nah, terus dan mengasingkan diri dari mereka, maksudnya dari keluarganya dan dunia mereka di sini keluarganya. Ini penting ya, seperti ini seorang istri, seorang suami
Siapapun harus seperti ini konsep. Harus ada waktu untuk menyendiri nih, merenungi sehari tentang hari-hari kemarin, umur-umur telah lewat, renungi banyak hal, renungi penciptaan Allah, renungi tentang ibadah, renungi tentang dosa, macam-macam harus direnungi. Nah, ini penting sekali. Nah, ini dia. Ini apa? Yang perbuatan. Mana letak perbuatannya di sini? Ini perbuatan mengulurkan tabir, perbuatan menjadikan kiblat sholat, mengasingkan diri dari mereka dan dunia mereka. Ini kan perbuatan semua. Nah, iya. Ini dalam kitab Hilyatul Aulia jilid 2 halaman 96. Jim di situ tuh jilid. Nah, so itu sofha, halaman. Ini rawahu Abu Nuaim fi Hilyatil Aulia. Abu Nuaim ini beliau menuliskan kitab ini. Ini tentang kisah-kisah ini orang-orang soleh. Hilyah Al-Aulia. Nah, Hilyah Al-Aulia. Nah, baik, kita baca lagi, dipercepat lagi. Nah itu dia. Nah, baik, kita akan bahas banyak kitab-kitab ini. Karena malam itu banyak kehilangan kita. Sebenarnya kita ini pengen mengkhatam kita kemarin itu kitab akidah ya dalam Ramadan ini, tapi belum tercapai. Ini Ramadan udah masuk ke berapa nih? 23 apa 22? Nah, nanti kita bahas di. Nah, kita di sini sebutkan hukmul ihtijaji bihi ihtijaji. Katanya apa nih? Hukum menjadikan sebagai hujah. Hadis maktu ini hukum menjadikannya sebagai hujah. Nah, katanya al-maktu'u la yuhtaju bihi fi syai'in minal ahkam syar'iyyah. Katanya hadis maktu' itu tidak bisa dijadikan sebagai hujah dalam masalah apapun yang termasuk syariat. Tidak bisa dijadikan sebagai hujah dalam masalah apapun yang termasuk syariat. Ay walau sahhat nisbatuhu liqailih, meski sahih sandarannya, meski sahih sandaran perkataannya. Li'annahu kalamu ahadil muslimin au fi'luhum, karena itu merupakan perkataan atau perbuatan salah seorang dari kaum muslimin. Beliau kasih alasannya. Beliau ya karena merupakan perkataan atau perbuatan salah seorang dari kaum muslimin. Nah, katanya lakin in kanat hunaka qarinatun tadullu ala raf'ihi, ya, namun jika di dalamnya itu terdapat qarinah, indikasi yang menunjukkannya marfu'. Raf'ihi ini bukan raf'a di ilmu nahwu, maksudnya marfu', maksudnya menunjukkan marfu'. Ka qaulihi ba'dir ruwati, seperti perkataan sebagian rawi, inda dzikri tabi'i, tatkala menyinggung apa? Menyebutkan tabi'in, yarfa'uh, dengan menggunakan kata yarfa'uh. Masalan, ya, misalnya fa yu'addu
inda idzin lahu hukmul marfu'i mursal. Maka saat itu ya, hadisnya itu dihukumi sebagai marfu' dan hadisnya mursal. Nah, ini dia. Hadisnya dihukumi sebagai marfu dan mursal. Nah, ini dia, hadis maktu tidak bisa dijadikan hujah dalam masalah apapun ini. Kenapa? Karena itu perbuatannya salah seorang dari kaum muslimi, kecuali mungkin ada korina yang menunjukkan dia marfu'. Ya, mungkin seperti tadi dibawakan contohnya, sebagai contohnya perkataan seorang perawi. Dia ini menyebutkan tentang tabi'i. Dengan menggunakan lafaz yarfa'u. Maka hadis itu dihukumi marfu dan mursal. Nah, marfu dan mursal. Nah, baik, lanjut. Itlaquhu alal munqati'. Penggunaannya terhadap munqati'. Atlaqa ba'dul muhadditsin, beberapa ahli hadis seperti Syafi'i, seperti Imam Syafi'i, At-Tabarani dan At-Tabarani, lafdzal maqtu', menggunakan lafaz maqtu'. Ya, At-Tabarani wa aradu bihil munqati'. Nah, ini katanya beberapa ahli hadis itu seperti Imam Syafi'i dan Tabarani menggunakan lafaz maqtu'. Yang mereka inginkan itu adalah hadis yang munqati'. Wa aradu bihi al-munqati', ai alladzi lam yattasil isnaduhu. Ya, kalau dia sebutnya maktu yang mereka inginkan itu munqati', maksudnya dia masuk ke pengertian munqati' kan gitu logikanya, yaitu yang tidak bersambung sanadnya. Ini menggunakan istilah kayak gini nih Imam Syafi'i dan At-Tabarani. Nah, taib wa huwa istilahun ghairu masyhur, tapi istilah ini tidak populer gitu ya, tidak populer. Artinya kembali, maktu beda, munqati' itu beda gitulah. Nah, kebalik, munqati' itu sanadnya, matanya itu maktu'. Nah, katanya wa qad yu'tadaru li Syafi'i bi annahu qala dzalika qabla istiqrar al-istilahi, amma At-Tabarani fa itlaquhu dzalika yu'addu tajawuzan fil istilahi. Katanya pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hal itu diberi ulur, dimaklumi ya, bi anna qala dzalika qabla, karena perkataan beliau itu dikatakan sebelum adanya penyusunan istilah, istiqra', penelitian istilah. Jadi beliau itu udah bilang dulu, maktu sama munqati itu sama. Nah, beliau ngomong kayak gitu tuh sebelum ada istiqra', penelitian, penyusunan istilah. Gitu. Nah, ini menarik nih. Adapun At-Tabarani fa itlaqu dzalika yu'addu tazawwujan fi istilah. Sedangkan Imam Tabarani penggunaannya dibolehkan sekadar sebagai istilah saja. Nah, sebagai bisa jadi ya, bisa masuk. Kalau muhimnya harus dicari dulu ya, dibaca ada kitab Qaulul Qadim, Qaulul Jadid di kitabnya beliau. Ya.
ya. Adapun Imam At-Tabarani rahimahullah penggunaannya dibolehkan tazawujan, sekedar sebagai istilah saja. Ya, sebagai istilah saja. Hmm. Hmm. Nah, baik. Nah, ini dia min madinnat al-mauqufil maqtu'i. Nah, kitab yang memuat madinnat, kitab yang memuat hadis mauquf dan maqtu'. Satu, Musannaf Ibni Abi Syaibah, ini ma'ruf. Musannaf Abdul Razzaq, ma'ruf. Nih ada lagi nih, Tafasiru Ibni Jaririn wa Ibni Abi Hatimin wa Banil Mundhiri. Nah, ini ma'ruf nih. Nah, baik. Nah, semoga bermanfaat. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas bahas yang kedua, anwa'u ukhra mushtarikatun bainal maqbuli wal mardudi wa fi arba'atu matalib wa hiya, pertama itu musnad, ada muttasil, ada ziyadatus thiqat, al-i'tibaru wal mutabi'u wasyahidu. Insyaallah di pertemuan selanjutnya tentang bahasan ini ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Nah, ada, kita tutup dulu. Nah, kita bahas yang tadi. Nah, ini kita bahas. Nah, semoga manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.